Halo, salam jumpa lagi bersama saya di Schroders Monthly Market Review. Di bulan Juli lalu, indeks IISG membukukan return sebesar 1,4% month-on-month dan yield obligasi pemerintah tenor 10 tahun turun dari 6,56% menjadi 6,29%. Secara flow dana asing, investor asing membukukan inflow sebesar 983 miliar rupiah ke pasar saham dan outflow sebesar 8,6 triliun rupiah dari pasar obligasi yang disebabkan oleh maturenya beberapa obligasi pemerintah di tengah bulan Juli lalu. Apa yang terjadi di market? Market mengalami volatilitas di bulan Juli lalu yang disebabkan oleh wave baru dari pandemi COVID-19 di Indonesia, di mana terjadi new record di daily new cases, infection rate, maupun hospital bed occupancy rate. Namun demikian, keadaan telah membaik setelah pemerintah melakukan PPKM darurat dan mempercepat proses vaksinasi di Indonesia, di mana pace vaccination kita telah mencapai 820.000 dosis per hari per akhir bulan Juli lalu. Di waktu yang sama, The Fed juga mengatakan bahwa mereka akan masih dovish dalam policies mereka, sehingga mereka mempertahankan suku bunga dan juga asset purchases mereka. Dan mereka mengatakan bahwa masih dibutuhkan improvement di data perekonomian dan juga employment untuk mereka menjustifikasi tapering. Bagaimana pasar obligasi? Pasar obligasi juga kurang lebih sama, awal-awal mengalami volatilitas di mana investor khawatir recovery perekonomian Indonesia bisa melambat karena PPKM darurat dan pandemi COVID-19 yang berkelanjutan di Indonesia. Dan di waktu yang sama, pemerintah pun juga meningkatkan stimulus untuk PEN di bulan Juli lalu, dan investor obligasi khawatir ini akan meningkatkan kebutuhan fiskal pemerintah di tahun ini. Namun demikian, kalau kita melihat secara lelang obligasi pemerintah, demand terus improve dikarenakan tingkat likuiditas yang cukup tinggi, dan di waktu yang sama sentimen positif pun juga datang dari The Fed yang mengatakan bahwa mereka masih dovish dan dibutuhkan waktu untuk mereka sebelum mereka melakukan tapering. Bagaimana view kita? Kita long term masih positif untuk equity, namun kita akan terus memantau keadaan COVID-19 di Indonesia di dekat-dekat ini. Namun demikian, kita melihat bahwa story reform untuk equity market masih intact, dan kita juga melihat bahwa potential listing untuk saham-saham perekonomian baru di beberapa bulan ke depan ini berdampak positif di Indonesia untuk equity marketnya. Kita juga melihat bahwa perlahan-lahan dengan easing PPKM darurat ini akan membantu mendorong roda perekonomian dan juga pertumbuhan ekonomi Indonesia, dan ini juga positif untuk equity market. Bagaimana dengan pasar obligasi? Kita neutral di bond market. Kita melihat downside cukup limited, melihat kepemilikan asing di SUN juga sudah cukup rendah, sedangkan real yield kita masih tinggi, inflation kita juga cukup rendah. Namun demikian, kita melihat upside juga limited at this point, dan terjadi kekhawatiran juga dari investor bahwa kebutuhan fiskal pemerintah masih tinggi dan pemerintah juga membutuhkan waktu dan juga usaha untuk menurunkan budget defisit kembali di bawah 3% by tahun 2023 ini. Demikian dari saya untuk Schroders Monthly Market Review di bulan ini. Sampai jumpa lagi di bulan depan. Terima kasih.